Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tematik IPS tentang peran masyarakat dalam pembangunan sosial dan budaya. Materinya ada di tema 3, subtema 3. Pembangunan sosial dan budaya sangat berkaitan dengan peran masyarakat, karena salah satu ciri dari pembangunan sosial budaya adalah tumbuh dan berkembangnya dalam kehidupan masyarakatnya atau kehidupan sosial. Dan di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan generasi sebelumnya. Nah, tujuan dari pembangunan sosial dan budaya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contoh dari pembangunan sosial dan budaya adalah organisasi perkumpulan petani pemakaian air atau disebut dengan P3A. Dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Hal-hal yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya adalah mendapatkan ilmu baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehingga kelompok sosial tertentu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, selain itu, mau menerima perubahan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan, termasuk cara berpikir, gaya hidup, cara kerja, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh organisasi perwujudan dari pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah tentang Sistem Subak Bali. Sistem Subak merupakan sebuah organisasi yang berkembang di kalangan petani lokal Bali dan mengatur sistem pengairan sawah atau disebut dengan irigasi. Secara tradisional, sistem ini berperan dalam proses pembangunan sosial budaya. Ditinjau dari segi sosial, sistem ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dari segi budaya, sistem ini bertahan dan terus dikembangkan dalam budaya masyarakat, seperti adat istiadat dan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah Sanggar Tari. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Sanggar Tari berkiprah sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Nah, untuk contoh Sanggar Tari, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Perkumpulan Sobokarti di Semarang dan Sanggar Tari Surya Sumirat Mangkunegaran. Mengenal Perkumpulan Sobokarti di Semarang. Perkumpulan Sobokarti di Semarang merupakan organisasi sosial budaya yang berfokus kepada kegiatan keilmuan dan kesenian rakyat pada awal abad ke-20. Organisasi ini digagas oleh beberapa tokoh seperti Pangeran Mangkunegoro VII dan Insinyur Thomas Karsten, seorang arsitek dan perancang tata kota di Hindia Belanda. Organisasi ini resmi berdiri pada bulan Desember 1920. Nama Sobokarti
berasal dari sabha yang berarti tempat atau ruang pertemuan. Sedangkan kirti berarti perbuatan yang baik. Pada mulanya, organisasi ini melakukan kegiatan di Paseban, Kabupaten Semarang. Jumlah peminat yang semakin banyak memunculkan ide untuk membangun sebuah gedung yang mewadahi kegiatan tersebut. Thomas Karsten dan Mangkunegara VII memiliki gagasan untuk menggabungkan nilai arsitektural Jawa dengan akustik pertunjukan Eropa. Gedung Sobokarti juga pernah menjadi markas Budi Utomo hingga markas pemuda saat peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Kegiatan yang dilakukan pada perkumpulan ini antara lain kursus pedalangan, kursus pranata acara atau pembawa acara, kursus membatik, latihan tari, latihan karawitan, hingga pentas rutin pedalangan. Beberapa jenis tarian yang diajarkan adalah tari tradisional Jawa Tengah dan tari kreasi daerah. Di Sobokarti, murid putra harus bisa menari putri, dan sebaliknya, murid putri juga harus bisa menari putra. Hal ini bertujuan agar murid-murid dapat mengajarkannya lagi kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Perkumpulan Sobokarti juga merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Hal inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Sanggar Tari Surya Sumirat Mangkunegaran. Sanggar Tari Surya Sumirat didirikan oleh Gusti Pangeran Haryo Herwasto Kusumo pada tahun 1982. Pada awalnya, sanggar ini bernama Sanggar Tari Dipra. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya peminat, kemudian diganti dengan nama Surya Sumirat. Sanggar ini merupakan beberapa gabungan dari sanggar tari yang ada di lingkungan keraton. Sanggar tari ini sering mengadakan kursus tari klasik Jawa Solo dan tari kreasi baru. Para siswa yang tergabung di sanggar tari ini terdiri atas anak-anak dan dewasa. Selain diajarkan menari, mereka juga diajarkan mengenai kemandirian dalam berpakaian dan merias diri. Bahkan, siswa juga diajarkan merancang pakaian yang akan dikenakan, sehingga mereka terkadang harus bisa membuat sendiri rancangannya. Pada Sanggar Tari Surya Sumirat, kegiatan dilakukan 2 kali dalam seminggu, dengan durasi waktu latihan masing-masing selama 2 jam. Jumlah pelatih di sanggar ini berjumlah 8 orang dan sebagian besar merupakan alumni Institut Seni Indonesia, Surakarta. Sanggar ini sudah memiliki ratusan siswa dari berbagai kelompok. Beberapa di antaranya adalah wisatawan asing yang belajar seni tari Jawa klasik di sanggar ini. Tempat latihan sanggar ini berada di Prangwedanan, Mangkunegaran, sebuah tempat latihan yang sangat strategis di pusat kota Solo. Adapun kegiatan evaluasi latihan dilakukan setiap 4 bulan sekali. Sumber pendanaan sendiri berasal daripada donatur dan iuran siswa-siswi sanggar. Biasanya kursus di tempat ini hanya 15.000 per bulan.
Sanggar ini juga sering kali mendapatkan undangan ke berbagai festival seni di Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Maroko, Belanda, Jepang, dan Perancis. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kalian kerjakan paket tematik halaman 168 sampai 169 yang bagian IPS nomor 9 sampai 15. Kerjakan langsung di paket dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.